Halo, assalamualaikum. Balik lagi di resep Hernis. Kali ini saya akan membuat kue putu ayu menggunakan 1 butir telur tanpa mixer. Walaupun tanpa menggunakan mixer, kue putu ayunya tetap lembut dan ini menggunakan takaran sendok. Jadi cocok banget untuk kamu yang pengen bikin kue putu ayu di rumah. Ikuti videonya. Jangan lupa klik like dulu supaya saya semangat membuat videonya, dan jangan lupa klik subscribe untuk kamu yang belum subscribe supaya kamu gak ketinggalan video baru saya. Terima kasih yang sudah subscribe. Yuk kita langsung ke cara pembuatan kue putu ayu tanpa menggunakan mixer dan 1 telur ini ya. Untuk bahan yang digunakan di sini saya menggunakan 1 butir telur utuh ya. Nih 1 butir telur utuh, kemudian tambahkan setengah sendok teh emulsi cake, yaitu bisa pakai SP, Ovaltine atau TBM. Selanjutnya tambahkan gula pasir sebanyak 5 sendok makan atau 80 gram. Kemudian silakan teman-teman kocok ya telurnya ini, gula dan emulsi cake ini menggunakan kocokan telur seperti ini. Nah, tips sukses mengocok manual menggunakan kocokan telur: 1. Pastikan panci dan kocokan telurnya ini bebas dari minyak atau air ya, supaya adonannya cepat mengembang. Kemudian 2. Kocok dengan kuat supaya adonannya ini cepat mengembang. Jadi saat ngocoknya ini lumayan kuat juga ya, supaya cepat mengembang gitu. Nah, tandanya mengembang yaitu warnanya sudah menjadi putih seperti ini. Kalau sudah mengembang seperti ini, teman-teman bisa tambahkan tepung terigu sebanyak 7 sendok makan atau 100 gram. Untuk tepung terigunya ini boleh pakai sedang ataupun rendah ya, ataupun teman-teman juga bisa gunakan tepung terigu serbaguna ya yang ada di warung-warung gitu ya. Kemudian santan sebanyak 12 sendok makan atau sebanyak 100 ml ya. Untuk sendok yang saya gunakan, saya menggunakan sendok rumahan ya, yang standar, bukan sendok makan yang besar, bukan, tapi yang standar rumahan. Selanjutnya teman-teman bisa tambahkan pasta pandan sebanyak setengah sendok teh. Silakan teman-teman aduk sampai tercampur rata. Pastikan adonannya ini tercampur rata ya, tidak ada adonan yang mengendap atau tidak ada adonan yang menggumpal besar-besar tuh nggak ada ya, supaya nanti hasil putunya bagus. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan karena saya menggunakan kocokan manual, jadi tekstur gulanya ini belum larut banget gitu ya, masih sedikit bergerindil. Kemudian kalau adonannya sudah siap seperti ini, silahkan sisihkan terlebih dahulu. Di sini saya sudah siapkan kelapa parut ya, saya beli harga Rp2.000. Ini silahkan teman-teman kukus dulu kelapa parutnya ya selama 5 menit sampai 7 menit, kemudian kasih dengan sedikit garam. Selanjutnya siapkan cetakan. Di sini saya gunakan cetakan putu ayu ya. Lagi-lagi saya menggunakan cetakan ini ya, karena ini yang saya punya di rumah ya. Kemudian kalau beli juga saya juga belum sempat ya. Kemudian ini cetakan putu ayunya dioles tipis dengan minyak ya, supaya nanti gampang mengeluarkan kue putu ayunya. Selanjutnya isi cetakan putu ayunya ini dengan kelapa yang sudah diparut ini, yang sudah saya kukus dengan sedikit garam ini. Selanjutnya silakan teman-teman tekan kuat-kuat seperti ini ya. Nah, ini tekan kuat supaya nanti menempel gitu ya. Kalau sudah ditekan kuat-kuat seperti ini, tambahkan atau masukkan adonan kue putu ayu sampai cetakannya penuh ya. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman bisa goyang-goyangkan supaya adonannya ini merata di cetakan. Nah, seperti ini. Kalau sudah selesai hasilnya seperti ini, lakukan hal yang sama untuk semua adonan kue putu ayunya ya. Untuk teman-teman yang belum follow Instagram saya, silahkan di follow ya Instagram saya Hernis Ninis, dan main-main ke website saya di resephernis.com. Oke teman-teman, ini adonan kue putu ayunya sudah saya isi semua ke cetakan, dan satu resep ini menghasilkan 12 kue putu ayu. Nah, selanjutnya silahkan teman-teman kukus adonan kue putu ayunya ini di kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Jadi sebelum teman-teman ngocok adonan, teman-teman bisa panaskan kukusan, jadi nanti kukusan panas, adonannya pun sudah siap. Selanjutnya kukus selama 15 menit dengan api kecil supaya adonannya tidak mekar. Jangan buka tutup selama proses pengukusan, dan pastikan kukusan sudah dipanaskan terlebih dahulu sebelum digunakan. Jangan lupa alasi tutup panci dengan kain ya setelah 15 menit. Dan ini dia teman-teman, setelah 15 menit dikukus hasilnya seperti ini. Aduh maaf nih, burem nih karena ada uap
airnya. Selanjutnya tinggal angkat ya. Nah, setelah dikukus hasilnya seperti ini teman-teman. Nih setelah saya angkat dari kukusan, ini masih panas-panas banget. Dari kukusan ini teman-teman bisa langsung lepaskan dari cetakan, misal teman-teman mau pakai cetakannya lagi gitu ya. Ini panas-panas langsung bisa dilepas ya. Nah seperti ini, lepasnya juga mudah banget ya, karena tadi sudah dialasi dengan minyak goreng ya cetakannya. Jadi ketika ditekan seperti ini ya, udah langsung copot gitu ya, atau lepas gitu. Nah ini silahkan teman-teman lepaskan semua kue putu ayunya dari cetakan ya. Kalau sudah selesai semua, hasilnya seperti ini. Satu resep menghasilkan 12 kue putu ayu. Ini mohon maaf sekali untuk kelapa parutnya ini sedikit ada coklat-coklatnya, karena saya belinya yang sudah diparut ya. Kalau teman-teman pengen hasilnya putih gitu kelapa parutnya ini, teman-teman bisa beli kelapa utuh kemudian dikupas dan diparut, nanti hasilnya jadi putih bagus gitu ya. Oke teman-teman, ayo kita cobain kue putu ayunya. Walaupun ini tanpa mixer ya, kocok manual menggunakan kocokan telur, hasilnya tetap lembut ya. Nih teksturnya tuh tetap empuk. Dan untuk rasanya seperti apa, ayo kita cobain. Tapi nih teman-teman bisa perhatikan nih, aduh ini teksturnya tuh bener-bener empuk. Dan untuk rasanya, bismillahirrahmanirrahim, rasanya mantep ya. Kalau teman-teman suka manis boleh ditambah ya setengah sendok makan gula pasirnya ya, supaya rasanya lebih manis. Tapi kalau yang gak suka manis, ini rasanya sudah pas, sudah sedang gitu ya. Dan ini rasanya enak banget, silahkan teman-teman coba di rumah. Teksturnya juga empuk. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini. Jangan lupa klik like, komen, dan share di seluruh sosial media Anda. Jangan lupa klik subscribe supaya kamu gak ketinggalan video baru saya. Terima kasih yang sudah subscribe. Wassalamualaikum.